baik. Kak. Alhamdulillah baik. Baik. Pertama kali Kak ke RRI Kak? Pertama kali Kak. Pertama. Kak rasanya gimana Kak? Gugup. Gugup masa melambai dulu ke kamera, kita juga ada di YouTube, jadi kalau misalnya kakak Romi nanti udah selesai dari sini mau nonton juga bisa gitu. Hari ini bawa tentang The Mouse Foodies. Jadi mungkin bisa diceritakan nih Kak awal mula berdirinya usaha kakak gitu. Ya, awal berdirinya itu tahun 2020 waktu masa COVID waktu itu Kak. Waktu itu kita masih pisang nugget. Pisang nuggetnya bervarian. Terus tapi pisang nugget kita ada varian tertentu yang belum ada di Indonesia. Variannya itu isiannya mozzarella sama biskuit Oreo dalamnya sama coklat itu. Setelah 3 tahun berjalan dengan pisang nugget, ada insiden kami tutup Kak, tutup selesai dan tutup begitu. Kami coba-coba untuk masuk di ranah makanan berat karena sesuai dengan saran-saran dari teman itu karena setelah tutup dari cemilan. Setelah itu kita berpikir, saya sama istri berpikir apa selanjutnya. Kebetulan istri punya resep yang sekarang ini bumbu Solo dan alhamdulillah belum ada di Makassar. Oh benar. Ya, belum ada di Makassar. Pertama itu kita jual di kantin-kantin. Belum ada pertama itu catering anunya Kak, nasi boxnya. Kita jual di food courtnya Poltekkes, Kemenkes. Terus setelah begitu mahasiswa di situ kan kalangannya mahasiswa sama dokter-dokter di situ. Mungkin mereka merasa enak ada seminarnya mungkin Kak boleh ini dikasih nasi box. Kita kan belum ada persiapan Kak. Kita belum kepikiran bilang gitu belum ya. kepikiran. Jadi saya bilang sama istri, kenapa tidak? Sudah ada permintaan. Semenjak itu Kak kita buat regulasi untuk nasi boxnya, catering nasi boxnya Kak. Tapi aku emang tadi dapat bisikan dari anak magang katanya emang terkenal gitu ya sebagai makanan pendamping seminar mahasiswa yang ada di sekitaran Perintis gitu ya Kak. Itu tapi berarti pasang surutnya kenceng banget ya Kak di COVID itu buat kakak sendiri. Waktu di COVID itu Kak kami masih pisang nugget Kak. Betul. Iya, masih pisang nugget masih turun itu. Jadi berarti emang dari dulu tuh berdua sama istri. Berdua sama istri. Berdua sama istri. Kenapa nggak mungkin melibatkan orang lain gitu Untuk Kak? kolaborasi dulu kami di pisang nugget pernah Kak. Tapi sama yang lainnya, teman-teman usaha yang lainnya. Tapi yang kali ini yang catering nasi box itu kami independen sendiri. Independen sendiri. Gimana sih Kak rasanya kalau misalnya kerja tuh bareng keluarga, bareng istri? Beda nggak kalau misalnya kita kolaborasi sama orang yang nggak kita kenal Kak? Beda Kak. Karena istri itu kan basicnya memang dia masak. Saya juga dari kecil basicnya juga masak. Jadi kadang itu kepikiran bentrok Kak. Saya mau begini. Tapi ujung-ujungnya ketemu suatu titik Kak. Itu. Apakah diskusinya alot Kak? Sangat atau justru biasa lebih Kak. enak? Sangat gitu ya. Sangat alot karena kita biasa penentuan menu untuk berikutnya lagi bagaimana Kak itu. Gitu. Oke deh. Ini ayam bakar Solo berarti emang asli Solo? Asli Solo Kak, bumbu dari Solo. Kakak Rominya dan istrinya juga asli? Istri dapat resep dari keluarganya itu. Masya Allah sekali gitu ya. Tapi namanya dulu deh, ini cukup unik Kak, The Mouse Foodies. The Mouse Foodies. Namanya Kak Romi, nggak ada namanya juga di nama The Mouse. Benar, itu dari mana asal-usulnya? Itu banyak yang tanya apa itu The Mouse, kata-kata unik The Mouse. Dulu kan pisang nugget namanya juga The Mouse. D itu berasal dari kata anak saya Delisa. Delisa makna dari bahasa Arab itu pembawa bahagia. Maus itu berasal asal mulanya kan dari pisang Kak. Maus itu berarti mausun. Berarti turunnya insya Allah itu maknanya orang yang konsumsi pisang dulu itu insya Allah bahagia Kak itu. Amin. Terbukti bahagia deh kayaknya. Udah berapa tahun berarti totalnya Kak? Kalau ayam bakarnya? Kalau ayam bakar baru masuk 3 tahun ini Kak. 3 tahun gitu. Berarti memang ada ketertarikan dalam dunia bisnis atau memang backgroundnya Kakak Romi sendiri bisnis?
Apa gitu backgroundnya? Memang bisnis Kak, dari kecil diajar bisnis. Waktu kecil itu SD diajar bisnis untuk ternak lele Kak. Oh SD Iya, sudah ternak kelas lele, 4 SD. luar biasa loh. Iya. Itu berarti orang tua memang ngajarin bapak, almarhum, ngajarin. almarhum. Sampai sekarang kalau ngomongin sosok yang berdampak untuk Kak Romi, berarti Sudah enggak ada lagi. berarti almarhum Iya, ayah gitu iya. ya. Ilmunya ini terus berjalan ya Iya, Kak. ke Kak Romi. Oke, ngomongin lagi tentang The Mouse Up. Aku pengen deh karena kan Kakak awalnya tuh snack gitu ya. Iya, snack. Makanan pendamping, terus kemudian di makanan utama itu apa aja yang menurut Kakak paling pembeda antara dua usaha ini Kak? Pembedanya itu segmentasi pasarnya Kak, karena kalau snack pada saat itu kita cemilan kan kurang ada kalangan tertentu untuk ngemil. Sedangkan kalau kita ini nasi box kan semua ranah, dalam artian kalau ada acara itu ada acara-acara bisa masuk ke kita. Kalau snack kan untuk sekedar cemilan saja itu Kak. Oke. Kalau paling banyak ngambil pesanan atau pernah ngerjain pesanan berapa banyak? 3.000-4.000 dus Kak. 3.400 dos? 3.000 sampai 4.000 dus. Oke, Kak. itu acara apa Kak 3.000? Kemarin di UNAS PKMB. Oh Masya Allah. Terus ada salah satu lembaga pemerintah dari Basnas. Oke, jadi lumayan lah ya, Iya, alhamdulillahnya Kak, ya, alhamdulillahnya. Oke, mungkin kalau misalnya teman Po2 pengen order itu bisa stalking di mana Kak? Bisa di WA-nya Kak. Di WA-nya? Ya, Boleh di mana Kak? 0853 9999 94 kali 0835. Oke, Iya. itu dia. Pokoknya Iya, Kak. langsung 24 jam Kak ya? Iya, Kak. Iya, 24 jam untuk pesanan dari daerah manapun, yang penting masih di Makassar. Iya, benar, Kak. Betul. Varian menunya dong Kak, mungkin boleh di-spill ada apa aja di The Mouse Foodies. Kalau varian menu super best, saya katakan super best sellernya karena itu kan yang permintaan yang sangat banyak Kak. Betul. Itu ayam bakar Solo Kak. Kedua itu ayam asam manis. Ketiga ayam kecap itu 3. Oh 3 itu yang paling recommended best seller Recommended, ya, paling oke gitu ya. Nanti kita bahas lagi teman Podo tentang The Mouse Foodies ini masih sama Kakak Romi, tapi kita kasih lewat satu lagu dulu untuk kamu. Oke. Pada selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned,
Chip, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay Chip, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai sih, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kemarin saya mau kerja maju Kak, karena dia tahu resep tuh tapi dia bilang Desi. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi sama owner dari The Most Foodies. Ini aku nggak apa-apa bilang owner kah, karena kayaknya yang jadi kepala negaranya kayaknya istri Kak Romi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya disebut Iya. owner gitu ya. Oke, banyak banget kita obrolin. Terus juga kalau misalnya kamu lihat di kamera juga udah ada terdisplay, dan katanya ini tuh emang normalnya kayak gini ya. Ini Iya. bukan karena mau di shoot, mau Bukan. dibikin konten, Bukan. tapi itu memang segitu dan harganya cukup. Menurut aku sih bukan cukup ya, tapi itu Ya. murah banget Kak. Selengkap itu cuman 25.000. 25.000. Paling mahal berapa Kak? 32.000 Kak. Apa? 32.000. Apakah Kak tidak rugi? Enggak, Tidak ya. Oke, bentar lagi nih Ramadan nih Kak. Adakah sudah mengancang-ancang program-program atau promosi-promosi, atau bahkan udah ada kerjasama yang bakal dilakukan di bulan Ramadan Kak? Alhamdulillah sudah ada Kak. Beberapa instansi di Makassar sudah kerjasama di saat bulan Ramadan selama 1 bulan full Kak. Masya Allah. Jadi tapi masih bisa ya buat kamu teman Pro 2 yang mau sering-sering bikin buka bersama, sahur bersama, itu boleh hubungi di WA-nya The Most Foodies di mana Kak? Di 0853 9999 kali 0835 Kak. Betul, itu dia teman Pro 2. Jangan lupa di save, kalau kamu lupa kamu bisa WA Pro 2, nanti kita kirimin lah ya WA-nya Kakak Romi. Oke, ini berkaitan dengan menunya Kak. Tadi juga sempat kita ngobrolin off air, katanya ini tuh bukan asal-asalan mau istri aja ya. Bahkan ini ada konsultasinya gitu ya. Iya benar Kak. Boleh diceritain prosesnya Kak? Prosesnya itu kita kan kami The Most Foodies masuk di komunitas PPCI, Oke. Persatuan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, yang dimana di dalamnya itu ada berbagai macam catering dan chef di dalamnya. Dan Oke. apabila biasa ada kekurangan rasa, penataan menu, kami konsultasi di chef begitu Kak. Oke, jadi ini Gitu. beneran udah bisa disebut tingkat Ini nasional ya? penataannya Kak, nggak sembarang Kak, nasi Oke. sebelah kanan, Oh ini masa? sebelah kiri. Ya, Aku Kak. baru tahu Kak. Iya. Oke, dan itu Sendok sebelah kanan, Oke. terus di atasnya lalapannya atau bagaimana Kak? Oke, se-effort itu ternyata untuk punya usaha, apalagi bidang makanan ya. Iya Kak, kalau saya itu harus perfect memang. Oh, Memberikan perfeksionis. yang terbaik untuk customer. Betul, makanya kenapa orderan alhamdulillah terus masuk ya Alhamdulillah, Kak. Kak. Masya Allah. Oke, nah karena berarti benar-benar dipikirin sampai dikonsultasikan begitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya bahwa pesanannya terus mengalir, misalnya rezekinya terus mengalir karena emang seserius itu Kak. Tapi mungkin kalau misalnya lagi banyak pesanan itu
apa sih yang menjadi kendalanya kadang-kadang Kak atau sulitnya gitu? Karena kan pasti bagi waktunya tuh sulit ya Kak ya? Iya, sulit. Itu kendalanya kami masih minim di operasional di SDM Kak. SDM, Iya, oke. Karena kayak ke tahun kemarin itu SDM-nya karyawan ada, kadang biasa minta cuti lagi Benar, gitu Kak. betul. Emang sekarang orang kalau mau kita nyari pegawai itu agak susah ya? Agak susah, Kak. Karena itu milik kita tuh susah percaya sama orang. Susah benar Kak. Betul, sama nggak semua orang punya prinsip seperti kita gitu. Kan kita millennials nih Kak Iya, ya, beda Kak. banget kalau Gen Z sekarang Iya. gitu ya. Oke, ini kalau harganya Kak itu dikonsultasikan dulu Kak atau memang ada penasehatnya atau memang dari kakaknya sama istri aja? Kalau pertama dari kita konsultasikan dari menu rasanya Kak, baru kedua kita minta saran ke chef harganya begitu Kak, sama teman-teman yang catering senior yang lainnya Kak. Gitu. Oke, jadi memang full konsultasi gitu Betul, ya. Kak. Oke, kakak ngerasain nggak sih waktu pisang nugget kemarin tuh benar-benar mulai sendiri atau bahkan dari situ udah mulai konsul gitu? Waktu pisang nugget saat itu kami belum tahu apa-apa Kak, masih nol Kak, belum ada komunitas, belum masuk semua masih nol Kak. Oke. Mungkin itu dampak negatifnya kita nak masuk komunitas atau apa Kak, jadi makanya tutup saat itu. Oh, pada saat itu kemudian bangun lagi, dikasih kesempatan kedua, akhirnya memanfaatkan dengan ya udah mulai effort gitu, udah mulai perfect gitu dan segala macamnya. Keren banget loh Kak Romi dan istri. Aku penasaran sosok istrinya. Iya Kak. Itu setangguh apa ya menghadapi banyak banget pesanan, terus tantangannya juga banyak. Kalau Kak Romi sendiri, itu kenapa tertarik berbisnis sih Kak kalau boleh tahu? Kalau pertama saya tertarik sama bisnis itu pertama nasi box itu, apalagi nasi box karena pikiran saya kan kedepannya semenjak manusia itu ada pasti ada kebutuhan untuk makanannya, apalagi kuliner untuk makanya kita petakan makanya slogannya ini solusi acara tanpa ribet. Oke, ada slogannya solusi acara tanpa ribet. itu. Oke, ih, keren sekali loh, bener-bener dipikirin loh dari seorang Kak Romi. Kalau target pasarnya sendiri ada target tertentu nggak dari The Most Foodies Kak? Untuk segmentasi pasarnya itu Kak kita umum Kak. Mulai dari instansi, universitas, keluarga. Karena kalau keluarga dalam artian ada yang mau arisan, cuma berkah kayak begitu Kak. Jadi emang peluangnya emang banyak gitu Iya, ya. Kak. Oke. Kalau marketing Kak, ada strategi marketing sendiri Kak dari Kak Romi? Kalau strategi marketing itu kita gunakan di online Kak, di IG. Di IG-nya IG. kebanyakan IG sama TikToknya Kak. Oh, di situ semuanya. Iya. Itu nge-hire orang atau Kak Romi sendiri? Saya sendiri. Sendiri, Kak. wih Sendiri. keren banget. Berarti Sendiri, ini ownernya, marketingnya, Iya, Kak. sosial media, expertnya juga semua Kak Romi. Itu Iya, Kak. skillnya dari mana Kak belajarnya? Kebetulan saya juga mantan marketing Kak di Oke. perusahaan Swasta. di Oke. sini. Jadi yang saya pikirkan kenapa tidak saya gunakan ilmu saya di tempat usaha saya Kak. Wih, itu dia ya. Jangan mau terus kerja itu ngambil ilmunya, jangan Iya, cuman Kak, kerja benar, aja Kak. terima gaji gitu Betul, kan, Kak. karena dampaknya seperti Kak Romi ini. Oke, ke depannya mungkin Kak ada rencana angan-angan Kak untuk The Most Foodies? Kedepannya mungkin kita buat untuk memang khusus toko untuk untuk khusus ini Kak, nasi boxnya itu kedepannya. Oke, oh sekarang belum ada store? Store ada di food court-nya Poltekkes, tapi saya mau ingin kayak senior saya di Surabaya itu ada memang dia khusus memang dia nasi box sampai stoknya itu bisa dia sampai 50.000 per hari Kak. Wih, tapi itu nanti rencananya akan bisa makan di situ Kakak? Kalau yang nasi box nanti kedepannya nggak bisa Kak khusus pesan nasi box, kecuali yang satu yang bisa dine in Kak, makan di tempat. Oke, tapi ini bukan cuma nasi dos aja ya teman Bukan. Podua ya, karena banyak event pernikahan bisa, Ya, bisa. semua acara Khusus bisa nasi box, juga Kak. khusus nasi Nasi box, box, ya, itu Kak. bisa. Oh, prasmanan belum Kak? Belum Kak. Belum. Iya. Kedepannya akan seperti Insya Allah itu, kedepannya, insya Kak. Allah. Karena sudah banyak permintaan. Kak. Iya bener, kan awalnya memang kayak gitu kan Iya, Kak ya. Oke, kalau Kakak ini kan ada beberapa istilah-istilah bisnis yang orang awam tahu kayak promosi dari mulut ke mulut. Iya. Nah,
anggapan atau pandangan dari seorang Kak Romi itu berdampak kah atau memang sangat terjadi? berdampak Kak, karena kadang kami iklan tahun yang lalu masuk, jadi saya tanya dapat di mana, dia bilang dari teman. Bahkan yang instansi itu kebanyakan dari mulut ke mulut Kak. Oke. Iya. Oh itu ya. Kedokteran semua dari mulut ke mulut Kak. Betul, karena biasanya memang promosi yang paling berdampak meskipun mungkin orang bilang sosial media, tapi orang cerita dari satu ke cerita lainnya itu justru itu yang paling membangun kan, karena misalnya aku punya teman ya aku percaya teman aku gitu, bukan dari apa yang aku lihat di sosial media gitu Kak. Ya Kak. Oke teman Podua, nanti kita masih bakal mengulik cerita-cerita Kak Romi dari The Mouse Foodies. Kamu jangan kemana-mana, kita istirahat dulu biar Kak Romi minum dulu. Siap, Kak. Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. The Mouse Foodies teman Podua ya sama Kak Romi. Nah ini sangat menyenangkan sebenarnya bicara sama Kak Romi gitu, karena pengalamannya luar biasa banget ya di dunia marketing, naik turunnya, maju mundurnya Kak. Nah kalau ada di posisi kemarin, ingat-ingat gitu di posisi rendahnya Kakak tuh apa sih yang bikin kuat gitu Kak? Yang bikin kuat itu saya anak Kak.
Anak, karena kebetulan anak cita-citanya memang mau juga jadi chef Kak. Oh, astaga, mungkin lihat mamanya kali ya Kak Iya, ya. dia suka masak juga. Oh, jadi tukang masak juga. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang jadi pengusaha nggak gampang ya Kak. Iya. Gitu. Kalau ada yang pengen jadi pengusaha, mungkin teman Pak Dua, apa kunci penting dari seorang Kak Romi? Mentalnya kuat Kak, sama harus konsisten, konsisten terus. Kak. Konsisten Iya. gitu ya. Itu yang paling Dan sulit. yang paling satu Kak dari saya harus jujur Kak, nomor satu itu. Itu prinsip hidup saya, jujur, apapun resikonya harus jujur Kak. Jujur. Iya. Betul ya. Karena banyak biasanya emang pengusaha tuh kayak kayak pisau bermata tajam gitu ya. Kamu mau jadi pengusaha yang baik atau yang buruk gitu. Meskipun kadang-kadang memang ya orang cuman mau untungnya aja gitu ya Kak. Betul Kak. Nah di Makassar ini banyak banget Kak usaha yang sejenis kayak The Most Foodies ini gitu. Ceritanya kayak saingan gitu ya. Nah gimana kakak kalau menyikapi pesaing-pesaing ini Kak? Apalagi kakak kan 2000 berapa tadi? Baru 2 tahun. Baru 2 tahunan gitu. Baru dan langsung mengambil pasar yang ada di instansi Makassar, Masya Allah gitu. Nah gimana kakak melihat persaingannya Kak? Kalau saya enggak melihat persaingan Kak. Justru saya selalu melihat kompetitor, saya enggak melihat kompetitor. Tapi saya belajar sama mereka bagaimana caranya mereka naik. Itu saya terus belajar dari begitu Kak, dari mereka. Dari yang senior-senior dari kompetitor itu Kak. Oke, dan karena tergabung di komunitas juga jadinya semuanya jadi teman gitu ya. Iya, jadi teman semua Kak, saling support semua Kak. Satu sama lain gitu. Oke. Gimana menurut kakak kan aslinya Solo ya? Saya asli Makassar, Makassar. Bener, daerah mana Kak? Makassar. Makassar bener asli. Makassar, Iya. putra daerah Makassar. Gimana Kak? Ini kan melihat di Makassar tuh banyak pengusahanya gitu. Apakah memang di Makassar ini jadi tempat yang aman kah untuk pengusaha UMKM seperti kakak dan teman-teman? Kalau saya itu Makassar itu kan luas Kak. Bagaimana makanya saya ambil itu di Makassar karena Makassar itu saya lihat sangat potensi. Apalagi masyarakatnya kan sudah padat itu. Apalagi hobi-hobi sekarang yang Makassar kan kuliner Kak itu. Betul gitu. Jadi kami sesuai dengan yang tadi yang saya bilang dari awal Kak. Kami buka ini nasi box karena permintaan pasar Kak. Karena tutup dari pisang nugget, ada permintaan pasar, ya kami buka nasi box Kak. Wih, itu berarti benar-benar dibukakan jalan gitu Iya, ya Kak. untuk Kak Romi dan Iya, Kak. sekeluarga. Kalau ngelihat mungkin zaman dulu gitu ya Kak, awal-awal dari pisang nugget kemudian ke makanan, itu buat kakak sendiri untuk melewati hal-hal yang itu kan banyak pengusaha tuh yang kalau mungkin kalau saya jadi Kak Romi pada saat pisang nugget itu kemudian tutup di Covid mungkin saya sudah berhenti. Tapi Kak Romi dan sekeluarga lanjut gitu. Itu apa sih biasa yang harus ditekankan ke pengusaha-pengusaha yang mungkin sekarang itu masih benar-benar dihantam sama kenyataan yang pahit gitu Kak? Kalau saya sendiri Kak memang pertama dari hobi. Itu betul-betul dari kemauan yang kuat Kak itu. Di samping dari hobi itu memang dari kemauan saya memang yang kuat Kak. Nomor satu itu hobi memang saya dari kecil Kak ya. Sama mungkin harus ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi. Betul, Kak. Gitu, sama orang yang support betul. Ya. Tapi kalau balik lagi ke produknya nih Kak, The Most Foodies, ada cerita Kak yang sebenarnya pengen disampaikan dari sebuah dos atau mungkin visi misi dari sebuah nasi dos ini, makanan ini Kak? Kalau visi misinya kita ke depannya itu ya itu tadi Kak. Kita mau apa? Untuk di Makassar itu kita bagaimana caranya untuk membantu yang lain dalam kayak yang tadi makanya slogannya itu solusi acara tanpa ribet itu. Betul. Itu Kak. Jadi harganya juga alhamdulillah masih sampai di dompet itu Kak. Betul. Masih terjangkau Kak. Nah makanya aku bilang kakak nggak rugi apa dijual range harga Alhamdulillah, 25 sampai 32.000 paling mahal loh teman dua loh. Udah lengkap banget tadi udah dilihat dari garnisnya, makanannya, lauknya juga ada, perkedelnya juga aku jadi lapar.
Jadi lapar nih Kak ya. Oke, sedikit mungkin masalah tadi bergabung di komunitas PPJI, Kak. PPJI gitu. Ya, Ada perubahan Kak yang Kakak rasain selama menjadi anggota PPJI? Sangat. Pertama itu kita bagaimana cara. Pertama kan saya bukan nasi box Kak, penataannya itu kan asal-asalan. Saya nggak tahu penataannya itu nasinya di mana, bagaimana cara letakkan nasinya, posisinya di mana. Setelah masuk PPJI, saya jadi tahu ilmunya. Oh ternyata penataan nasi itu ada bagaimana. Terus cara higienitasnya juga kan nomor 1 itu kita diajarkan di sana Kak sama chef-chef yang ada di PPJI. Penataan dus, penataan bagaimana kondimennya, cara masaknya, semua itu Kak. Oke, Gitu. jadi memang berdampak banyak banget ya. Sangat berdampak. Nah kalau Kak. misalnya ada pengusaha baru juga mau gabung tuh boleh nggak Kak? Bisa Kak. Bisa. Caranya? Caranya bisa Nanti masuk di iya. lewat Kak Romi Atau, aja iya, gitu ya. Atau bisa di IG-nya PPJI saja Kak. Oke, bisa langsung di IG-nya PPJI. Make sure kamu kalau soalnya emang ilmunya tuh bukan cuman jualan ya Kak ya. Iya, Kak. Di sana bagaimana caranya bersilaturahmi. Benar, Kayak Kak. tadi juga bahkan saingannya tuh awalnya mungkin di luar saingan ya, pas Iya, masuk benar. Komunitas Iya. langsung berteman Kayak bersaudara semuanya, semua, bersaudara Kak. Iya, semua gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Romi ini ke depannya Iya. itu ada niatan untuk beralih, bukan beralih sih, tapi mungkin bikin usaha lagi tapi dengan cabang bidang yang berbeda. Ada kepikiran Kak? Belum ada Kak, Belum. masih mungkin fokus di kuliner, Kuliner. karena basicnya memang saya di kuliner. Di kuliner gitu Iya. ya. Oke, menarik banget teman Po2 ya obrolan kita. Dan kalau aku mau nanya-nanya lagi buat kamu yang baru gabung aja nih, ini balik lagi. Jadi menu-menu andalannya ada apa aja tadi Kak? Ayam bakar Solo Kak. Ayam bakar Solo, Ya asam manis dan ayam asam manis. Sama ayam kecapnya Kak. ayam kecap itu buat rekomendasi buat kamu yang mau pesan. Iya. Dan sekali lagi itu bukan cuman cuman untuk seminar aja, Iya, Kak. tapi bisa dalam skala besar. Benar. Bahkan aku tadi sempat cerita teman Podo katanya masih banyak orang baik yang pakai jasanya The Most Foodies juga, bukan untuk cuman pesan makanan tapi untuk menyalurkan sedekah Iya. gitu Kak. Boleh diceritain Kak kok bisa sampai segitunya sih Kak? Kalau yang sedekah itu biasa pihak donatur itu telepon atau hubungi kami untuk didistribusikan untuk sedekah-sedekah Jumat begitu Kak. Itu. Bahkan kebanyakan ini donatur kami enggak tahu identitasnya, hubungi kami, distribusikan ke tempat ini, Oke. Terus bahkan ada dari donatur dari Amerika Kak, langsung hubungi kami enggak tahu identitasnya bagaimana, minta didistribusikan di tempat ini. Wih, itu dia teman Podo. Jadi ini bukan lagi tentang makanan ini. Ya, Kak. Jadi fungsinya bisa banyak banget dan mungkin sekarang karena emang sesuai dengan slogannya tadi Solusi acara solusi tanpa ribet, acara Kak. tanpa ribet. Iya, Bahkan solusi sedekah juga tanpa ribet teman Iya, Podo. Kak. Abis ini aku bakal balik lagi ngobrol sama Kak Rom. Jangan kemana-mana. Ya, Kak. Pada selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Baik, kamu masih mungkin The Mouse Foodies ini ayam bakar Solo Ayam bakar ya. Solo. Kenapa tadi milihnya Solo? Karena memang istri asal Solo. Bukan dari Bulukumba. Dari Bulukumba dan milihnya ayam bakar Solo gitu ya. Ini yang membedakan dari yang lain. Terus ini kan kalau bahas menunya tuh tadi udah dibuka langsung bau loh Kak. Maksudnya baunya tuh langsung wangi semerbak kemana-mana. Itu mungkin ada bumbu rahasia atau gimana. Tapi boleh diceritain nggak kenapa milihnya menu-menu tadi yang best seller itu kayak ayam manis dan segala macam itu. Apa yang membedakan makanan kakak dengan yang ada di luar kompetitor-kompetitor lain? Kalau yang asam salah satu yang kecap itu orang kan pikirannya cuma kecap biasa Kak. Kalau kita ada tambahan rempah-rempah yang lain. Wih, pantasan baunya wangi banget deh. Studio bahkan tetangga kayaknya nyium nih Kak. Oke, terus ada sambelnya juga katanya ini yang beda. Itu sambel apa Kak? Sambal bajak Kak. Sambal bajak. Dari Itu Jawa apa Tengah. yang bedain Kak? Sebenarnya sama dari yang lain Kak. Cuma mungkin dari daerahnya Kak. Yang terus sama tingkat kepedisannya Kak. Oh, ini pedes banget. Tergantung. Bisa di request. Bisa. Ngomongin tentang request, apakah kita bisa menu-menunya tuh bisa di custom nggak sih Kak? Bisa Kak. Bisa. Itu benar-benar bisa terbuka lebar. Bisa Kak. Sumpahnya saya mau pesan 20 box. Saya mau menu kayak ayam goreng atau ayam kecap bisa Kak. Itu bisa semua. Bisa dicampur juga Bisa. Kak. Bisa kayak saya mau cuman pahanya Ji, saya mau cuman dadanya Ji gitu. Bisa. Ini yang paling the best karena biasanya kayak enggak bisa milih ke ayamnya kayak gitu ya. Bisa, Kak. The Mas Foodies bisa. Ini kan berarti kitchennya itu ada atau tokonya itu di food core-nya Poltekkes Kemenkes Makassar. Itu bisa makan di situ langsung? Bisa Kak. Bisa. Untuk kamu yang ada di daerah situ karena aksesnya kampus jadi bisa orang umum ke sana teman Po 2 bisa kamu cobain dulu kalau ragu-ragu tapi kayaknya sih ini enak teman Po 2 ya. Terus ini juga lagi packagingnya, ide packagingnya siapa Kak?
Berdua sama istri. Berdua. Iya. Even packagingnya masih didiskusikan Iya. gitu Kak. Iya, Kak. Widih. Berdua sama istri. Ada inspirasinya Bahkan Kak? logo-logonya semua itu kami pikirkan secara detail kayak ini semua Kak. Kayak semua. Ini kan Islamik. Iya model Islam. Islam. Oke. Berarti memang kekompakan sama istrinya nggak usah ditanya, ini kompak banget ya Kak. Itu akan aku pernah sekantor sama ibu gitu, dan aku keluar dari kerjaan itu karena nggak nyaman ternyata kerja sama sekeluarga. Nah kalau Kakak Romi sendiri sama istri ini gimana nih untuk komunikasinya biar lancar terus di rumah, terus itu di tempat kerja juga? Itu Kak, kalau kami di rumah kami tempatkan posisi masing-masing Kak. Kalau di tempat kerja kami juga tempatkan di posisi masing-masing. Kalau kita bersifat profesional, lain maksudnya kayak di tempat kerja, ya statusmu memang sebagai istri, tapi lain juga kayak di kok sebagai owner bertanggung jawab di situ. Oke, berarti ini harus menemukan pasangan yang satu pemikiran sama kita ya. Tipsnya apa sih kalau boleh tahu? Cara menemukan pasangan yang satu visi misi nih Kak? Karena mungkin kebetulan istri juga hobi masak Kak, saya juga hobi masak Kak dari kecil itu. Jadi sama gitu ya, hobi Tapi masak. kadang ya itu kalau sama-sama hobi masak, saya mau ini, Iya, bener-bener. kasih ini, kasih begini bagus, kasih begini bagus. Iya. Jadinya cuman satu lauk, jadi kerjanya 2 jam Ya, gitu ya. biasa karena begitu Kak diskusinya. itu. Tapi enggak dong kalau ayam bakar Solo ini pastinya bisa, karena slogannya anti ribet, berarti akan cepat masuk ke tangan kamu. Yang penting kalau pesannya banyak, 1 hari sebelumnya gitu ya bisa benar, gitu. Kak. Benar sekali. Oke, kalau kualitas Kak, ini kan perlu dijaga nih 2 tahun nih, alhamdulillah Masya Allah banget. Ada teknik sendiri Kak untuk menjaga kualitas dari produk Kakak? Alhamdulillah kalau kualitas kita kita sudah sertifikasi halal semua menunya di Bos, Kak. Masya Allah. 63 menu Kak. 63 menu sudah sertifikasi halal Kak. Wow, itu nggak gampang urusnya Kak ya. Iya, Kak. Jadi benar-benar pokoknya kalau kamu ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu karena sudah sertifikasi halal. Terus juga udah lolos juga dari konsultasi yang safe ya. Iya, Begitu semuanya jadi aman banget buat kamu. Nah ini kan isunya di Makassar tuh MBG gitu Kak. Kalau misalnya dapat tawaran mungkin dari satu sekolah itu kan menunya kan kalau dari MBG tuh nggak boleh digoreng kayaknya, apa ada syarat-syarat tertentunya gitu. Nah kalau misalnya The Most Foodies mau join itu bisa menyesuaikan nggak? Bisa Kak. Bisa, itu bisa diatur gitu ya bisa, berapa? Udah ada tawaran belum Kak? Masuk dapur sudah, MBG? Sudah beberapa ada. Sudah beberapa ada, Masya Allah. Udah tersebar di beberapa sekolah? Atau tapi kami belum. Oke, mungkin lebih ke jasanya Iya, gitu ya untuk sekarang, karena tadi itu komunitasnya itu luar biasa juga ternyata ya. Oke, nah Kak, kalau menurut Kakak promosi atau marketing yang paling efektif tuh melalui apa sih Kak? Person to person Kak, dari mulut ke mulut. Oke, itu tadi kita udah ngomongin ya. Karena kalau person to person itu kan berarti sudah tahu rasanya bagaimana, kualitasnya bagaimana Kak itu. Itu yang terus dipertahankan Iya, juga Kak, gitu ya. benar, Kak. Oke, kalau ngomongin keuangan itu ngaruh ke backgroundnya Kakak sebagai bisnis, kebetulan backgroundnya juga bisnis dan pernah kerja di marketing ternyata ya. Pernah. Atau kalau ngurusin keuangan tuh mesti yang aku tadi bilang ada backgroundnya atau memang udah gitu aja. Kalau keuangan- untuk bisnis sebesar ini Kak. Kalau keuangan bukan istri Kak, malah ke saya Kak. Oke, itu Kakak sendiri. Karena dari usahanya kami The Mouse Kak, kami juga dari binaan dari pemerintah provinsi sama kota, dari Dinas Koperasi UMKM Kak. Jadi di situ kita diajarkan literasi keuangannya semua Kak. Oke. Nah, ini tuh supaya aku ngobrol sama Kak Romi itu banyak banget ya. Jadi nggak puas sebagai owner aja, tapi ternyata kesempatan untuk belajar, ikut pelatihan itu Kakak masih ikut? Masih Kak. Wih, Masih. karena banyak banget yang udah gitu, yang penting udah untung aja gitu ya. Itu Kakak gimana menurut Kakak kalau kayak gitu? Karena bagaimana ya Kak? Kalau usaha itu bukan stop ilmunya sampai situ Kak. Harus terus belajar dan belajar Kak. Harus kita upgrade bagaimana ke depannya Kak. Ini kan
beda zaman, beda cara bagaimana cara menyikapi Kak. Betul. Kayak zaman milenial bagaimana menyikapi Kak. Sekarang kan sudah ada TikTok. Ya, sebelumnya TikTok kan ada IG, sekarang kan bahkan masuk lagi AI. Iya, masuk gitu, lagi Kak. AI. Jadi kedepannya nggak tahu lagi bagaimana dan kita harus upgrade terus itu Kak. Nah itu dia mungkin untuk pengusaha-pengusaha jangan cuma ngejar untungnya doang gitu. Itu harus tetap ilmunya di upgrade ya Kak ya. Benar, Seperti Kak. Kak Romi ini luar biasa sesukses ini, amin Alhamdulillah, gitu. amin, Kak. Ya masih ikut pelatihan-pelatihan Benar, Kak. gitu ya Kak, masih tetap mengembangkan produknya juga Iya, gitu ya. Kalau ini sampai di banyak di order gitu, misalnya banyak kesempatan yang kolaborasi sama Kakak, ada customer yang paling berkesan nggak sih Kak, yang kayak nggak bisa Kakak lupain gitu dari perjalanannya The Most Foodies? Alhamdulillah banyak Kak, tapi kayak ini yang barusan masuk lagi yang tadi cerita customer dari daerah percayakan ke kami nggak tahu siapa itu. Dia pesan setiap dia pesan itu untuk hari Jumat jauh-jauh sebelumnya dia sudah bayar Kak, dia sudah lunas begitu. Itu kami biasa terharu yang begitu saking percayanya ke kami Kak. Betul. Bahkan kami kan biasa bilang nanti sudah kita terima baru kita bayar. Ini dia percayakan ke kami Kak, langsung full payment begitu. Wih, seberapa ngaruh sih Kak untuk Kakak sebuah kepercayaan customer? Sangat berpengaruh Kak, karena itu nomor satu yang tadi saya bilang prinsip hidup kami jujur. Kalau sudah jujur itu insya Allah orangnya akan percaya semua itu Kak. Oke, harus jujur dulu ya, Nomor satu harus jujur. berani jujur dulu nih teman Pro 2. Nah kalau menurut Kakak juga di UMKM ini kan aku sering lumayan nih TikTokan sama beberapa UMKM yang muda-muda lah Kak, yang junior-juniornya Kakak gitu. Banyak yang bilang aku wawancara misalnya tahun 2024, cari lagi di tahun 2026 ini usahanya udah gulung tikar, udah selesai gitu. Padahal pas kita ngomong kayaknya menarik nih, pasti cobain juga. Nah sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan para pelaku UMKM itu apa sih buat kalian sendiri? Pertama itu tadi Kak, upgrade ilmu yang enggak mengikuti dengan zamannya. Kedua itu mungkin itu literasi keuangannya Kak, bagaimana cara mengatur keuangannya semua Kak. Betul ya. Iya. Itu beneran Kak harus dipisahkan, Benar, pisah-pisah memang. Benar, Kak. Ngaruh Benar, banget Kak. sangat ngaruh Kak. Oke. Banyak yang teman-teman tutup itu karena pertama cara promosinya salah, produknya mungkin juga enggak mendukung. Kedua literasi keuangannya Kak. Oke. Itu. Itu teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi punya usaha atau lagi di bawah-bawahnya masih merintis nih, ini yang perlu kamu pelajari karena Kak Romi sendiri di sini tuh pernah melewati masa-masa yang kelam juga ya. Sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan usahanya panjang terus, berkah terus, tapi insya Allah sih akan terus lancar Kak selama memang mengutamakan kejujuran seperti yang Kak Romi tadi bilang. Oke, kita rekap dulu nih Kak sebelum closing, udah mau closing. Sekali lagi The Most Foodies itu bisa di order di mana? Di 0853 9999 0835 9-nya 4 kali Kak. Yes, itu dia nomor cantik teman Pro 2, gampang diingat. Jadi kamu bisa konsul sama Kak Romi seperti apa. Menu andalannya ada apa aja Kak? Ada ayam bakar Solo, ada ayam asam manis sama ayam kecapnya. Betul. Range harga? Mulai dari 13.000 sampai 30.000-an Kak. Betul, teman Pro 2. Kalau kamu bilang murah banget, iya emang murah, tapi bukan berarti kualitasnya juga murah gitu. Betul, ya. Justru ini menurut aku kayaknya jual rugi deh. Atau dia juga jual amal doang nih. Oke, harapannya nih Kak untuk The Most Foodies tahun ini mungkin ada target tertentu? Target tertentu kita enggak ada Kak, kita biarkan dulu jalan, apalagi kan masih baru Kak, kita biarkan dulu kedepannya berjalan lancar. Mungkin kedepannya kita akan buat store khusus untuk di rumah ini khusus untuk nasi boxnya tersendiri Kak, gitu. Itu aja gitu ya. Kalau gitu terima kasih banget Kak Roni. Baik, Kak, semoga sama-sama. besok bisa ketemu istrinya. So aku penasaran nih, chef gitu dari tangan dingin lahir menu-menu yang enak banget dan ayamnya wangi banget teman Pro 2 ya. Bisa kamu kunjungi di lokasinya di mana tadi Kak? Di food court courtnya. Poltekkes
Kemenkes Jalan Banteng Kak. Betul. Itu dia teman Poa 2 ya. Terima kasih banyak lagi Kak Roni, sebenarnya kita nggak minta ya, tapi Kak Roni bawa sendiri. Iya Kak. Bawa sendiri, dan semoga sukses terus Kak. Amin ya. Dan kita tunggu lagi kalau misalnya ada cabang lagi, ada perkembangan lagi, The Most Foodies bisa main-main ke Poa 2 ya Kak. Terima kasih Kak ya teman Poa 2. Kak Romi mau pamit, aku masih tetap di sini, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Per 2 FM, teman terbaik kamu. Iya Kak.